Halo sahabat berprestasi sejak dini, ketemu lagi dengan saya Julius Joko. Kali ini kita akan ketemu di program Moses Motivasi Sukses. Tamu kita hari ini adalah seorang yang sangat berhasil dalam membina putra-putranya sehingga semuanya saya katakan sangat sukses. Dan siapa tamu kita? Beliau adalah penjahitnya Pak Jokowi. Nah, tapi penjahit bukan sembarang penjahit. Penjahit yang luar biasa. Luar biasanya apa? Kita akan bertanya-tanya, kita akan ngobrol-ngobrol santai saja bersama Bapak Suparto. Selamat pagi Pak Suparto. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Pak Suparto mungkin bisa memperkenalkan diri ke para sahabat berprestasi sejak dini. Mungkin Bapak nama lengkapnya siapa, tanggal lahirnya kapan, tinggalnya di mana, dan sebagainya Pak. Monggo Pak. Selamat pagi para pemirsa. Nama saya Suparto, nama desa itu. Panggilan di desa saya Supar. Jadi kalau ada orang memanggil Mas Supar atau Pak Supar pasti orang desa. Kelahiran saya di Desa Banaran, Kecamatan Sabung Macan, Kabupaten Sragen, 11 Mei 61. Jadi usia saya sekarang alhamdulillah sudah 62. Wah, 62, tapi masih sehat sekali Pak. Alhamdulillah. Sehat, bisa menjaga badannya Pak. Amin. Saya dilahirkan dari bapak ibu saya, alhamdulillah masih sehat. Jadi orang tua saya itu orang tidak punya, hanya buruh tani. Otomatis saya untuk menyekolahkan saya kan tidak mungkin. Jadi orang tua saya itu dapat uangnya kalau ada orang nyuruh ke sawah atau nyuruh apapun baru menerima uang. Dan memulai pendidikan saya sekolah hanya sampai SD, jadi di SD Negeri 2 Sambung Macan, Sragen ya Pak? Sragen. Ya. Alhamdulillah nilai prestasi saya termasuk baik dan malah terbaik sekecamatan. Wah, karena saya pernah mengikuti berbagai macam lomba waktu sekolah SD itu, saya selalu juara 1. Wah, keren Pak. Iya. Nah, waktu lulus SD itu saya daftar di ST, Sekolah Teknik Pertama di desa saya. Saya ditanya oleh bapak saya, "Le kowe arep sekolah to?" "Nggih, Pak." "Aja sekolah ya, bapak ora iso ngragati, soalnya adik-adikmu akeh. Kowe engko tak sekolahke jahit wae." Saya waktu itu nangis. Karena kebetulan saya termasuk anak yang terpandai di SD itu. Jadi kan saya menjaga marwah saya. Karena orang tua saya begitu, ya saya kan harus taat pada orang tua. Saya dititip ke teman mainnya bapak waktu kecil, seorang penjahit di desa. Saya dititip di situ. Saya ingat betul waktu itu pasrah bapak saya terhadap Pak penjahit ini. "Mas, aku titip anakku, openono ajarano urip, ben dinggo sangurip, gen ora kaya aku." Karena bahasane wong Jawa itu dipasrahke, bapak penjahit itu juga menerima baik. Saya alhamdulillah diterima baik oleh beliau itu, tidak seperti orang lain, bahkan seperti anaknya sendiri. Dibina jadi penjahit. Alhamdulillah saya nurut dan cepat menerima pelajaran jahit itu. Jadi saya umur 12 sampai umur 15 tahun saya ikut beliau itu. Jadi 3 tahun. Setelah 3 tahun di situ saya baru beralih ke Solo. Pak Suparto, perjalanannya awalnya sudah diceritakan. Nah, sekarang tinggalnya di mana Pak sekarang? Saya tinggal di Nayu Barat, RT 03
RW 13 Kalurahan Nusukan, Banjarsari, Surakarta. Solo ya. Ya. Jadi Surakarta itu banyak yang nggak tahu ya. Surakarta itu sama dengan Solo, Ya. kotanya Pak Jokowi. Ya. Nah, bicara tentang Pak Jokowi, nah ini Pak Ya. Parto ini, Pak Suparto ini adalah penjahitnya Ya. Pak Jokowi. Jadi Kalau- sahabat-sahabat berprestasi sejak dini, Kalau di YouTube itu ngeklik penjahit Pak Jokowi, itu pasti yang keluar saya. Meskipun mohon maaf penjahitnya tidak hanya saya, yang di Jakarta juga ada. Tapi kalau diklik penjahit Pak Jokowi, yang keluar pasti Suparto. Bahkan saya masuk di akun resminya beliau, Cerita Suparto atau Cerita Pak Suparto. wah keren. Iya. Itu baru awal ya sahabat Iya. berprestasi sejak dini. Nah ini saya undang ke sini Pak. Itu karena kemarin kita sempat ngobrol waktu Iya. saya tulan ke rumah panjenengan itu. Panjenengan menceritakan tentang perjuangan bagaimana membesarkan putra-putri panjenengan, putra-putra panjenengan. Jumlahnya ada berapa Pak? 3 ya Ada Pak? 3. Ada 3 Alhamdulillah. sampai sekarang sukses. Iya. Bapak cerita dulu yang putra pertama namanya siapa? Sekarang di mana, putra Iya. kedua gimana dan sebagainya, sebelum Bapak cerita tentang bagaimana membuat mereka menjadi seperti sekarang Iya, Pak. iya. Monggo Pak. Ya, anak saya alhamdulillah 3. Nomor 1 namanya Miftah Farid Widakdo, kelahiran 91. Oh 91. Ya, nomor 2 Maftuh Murtioso, kelahiran 94. Yang nomor 3 Mahbub Murtioso, kelahiran tahun 96. Wih masih muda. Ya, semua masih ya, Pak, muda. ya. Ini saya ceritakan tentang Karirnya sekarang aja Iya. dulu Pak. Ya. ini, tentang saya menyekolahkan anak-anak. Sebelum ke situ supaya para sahabat berprestasi sejak dini ini tertarik dulu Tertarik? Pak. Iya. Oh, iya. Putra yang pertama Oke. kerja di mana, Iya, iya. putra yang kedua di mana, putra Iya. yang ketiga di mana, Iya. itu dulu Pak. Iya. Kalau ya nomor 1 si Mas Miftah Farid Widakdo, mohon maaf saya sering memanggil meskipun dia anak saya, selalu saya mengatakan Mas. Mas, ya. Jadi tidak terbiasa saya memanggil Miftah, Maftuh gitu. iya. Saya selalu Penghormatan ya. ya kebiasaan itu di rumah Kebiasaan dan saya. penghormatan itu. Jadi si Mas Miftah Farid Widakdo ini sekarang alhamdulillah ngajar di UNS Fakultas Fisipol jurusan komunikasi. Wah mantap Pak. Kuliahnya S1 di UNS, UNS. S2 di UGM. Sekarang baru menyelesaikan program S3 di UNS jurusan CSR. Nah, ini yang kita maksud Iya. sahabat berprestasi. Iya. Ini baru nomor 1 Nomor nih. 1. Ya. Selain Sekarang nomor ngajar, 2, Pak. selain ngajar, belum ya, monggo Pak. Mas Miftah ini juga punya perusahaan atau PT. Oh siap. Namanya AWK, Arjuna Wijaya Karya, bidangnya CSR, Wes. konsultan CSR. Mantap. Iya, sekarang alhamdulillah sudah ada karyawan semua jurusan S1 minimal ada 40 Wah, orang luar biasa. dari berbagai disiplin ilmu. Nah, ini sahabat berprestasi baru yang putra nomor 1 loh Iya. ini. Sekarang yang nomor 2 Pak. Yang nomor 2 Mas Maftuh Murtioso, kuliahnya di Undip jurusan Teknik Perkapalan. Sekarang alhamdulillah kerja di Nestle, manajer sales manager ya. Oh, sales manager. Sales ya. manager megang daerah Banten, megang beberapa kabupaten di Banten. Banten. Lantas yang kedua si Mahbub Murtioso, kuliahnya di Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Sekarang kerja jadi ASN di Kementerian Kelautan. Nomor 3 ya Pak ya. Nomor 3. Nomor 3. Nah, alhamdulillah berkat doa panjenengan semua, si Mas Mahbub ini diterima kuliah S2 di Australia, namanya Melbourne Pak. Melbourne. Iya, Ya, Melbourne. Melbourne, Australia. Iya, nanti bulan Januari berangkat. Kenapa Pak memilih di Melbourne Pak? Karena sesuai jurusannya. Oh, sesuai jurusannya. Sesuai jurusannya ilmu kelautan yang ada kan di Australia, di Sydney, di Melbourne dan di Belanda. Belanda. Lah,
kemarin daftar berdasarkan karena anak saya sudah berkeluarga, pertimbangannya mau mengajak istri dan anaknya, Oh, siap. biar biaya hidupnya di sana terjangkau Lebih murah. lewat beasiswa LPDP. Oh, LPDP. Wah, Iya. mantap sekali. Iya. Mantap sekali sahabat berprestasi. Kita berhenti sejenak ya, karena ada sesuatu. Iya, masih bersama saya, masih juga dengan tamu saya Bapak Suparto. Kita lanjut ya sahabat berprestasi. Kita kulik-kulik lagi, kita cari-cari informasi lagi tentang seputar bagaimana sekarang prosesnya Pak Suparto bisa berhasil seperti sekarang, biar bisa ditiru oleh mama-mama, papa-papa, dan barangkali adik-adik juga yang melihat YouTube kita ini, Pak. Iya. Monggo Pak Suparto, prosesnya bagaimana dari awal, Pak? Iya. Jadi prosesnya itu tidak lepas dari kudangan bapak ibu saya. Oh, siap. Jadi bapak ibu saya itu orang desa, punya semangat yang luar biasa menurut saya. Meskipun aku ora sekolah, ora apa-apa ning anakku kudu sekolah. Ya. Lah sekolahnya waktu itu karena orang tua itu tidak bisa menyekolahkan di sekolah umum karena saudara saya waktu itu 4, jadi 5 bersaudara saya. Orang tua saya kan berpikir tidak mampu membiayai. Nah, waktu itu saya sudah daftar, ijazah saya bawa ke sekolahan. Daftar ke mana Pak itu, Pak? Ke ST Oh, waktu ke itu, ST. ke ST. ST itu kalau sekarang Sekolah Teknik Pertama. SMP ya Pak ya? Iya, SMP. Oh, SMP. ST Di itu desa. SMP sahabat Iya. berprestasi. Iya. Sore saya antar, paginya saya ditakoki Bapak, Ditanyai. kowe daftar yang ditole, yang ST Pak. Ora sah daftar, Bapak kan ora kuat biayai, adikmu akeh. Sibuk neh jasae, saya nangis waktu itu. Nah, kowe tak sekolah ke jahit wae. Oh, jadi ke praktek ya Pak? Iya, Vokasi. sekolah ke jahit. Waktu itu saya di sekolah ke jahit di teman mainnya bapak saya. Oh, Teman kan merupakan seorang penjahit iya. di desa itu. Saya di titip ke temannya bapak saya waktu nitip ke, saya titip anakku ajarono urip supaya ora rekoso kaya aku. Wah, mantap Itu. sekali pesannya Pak. Nah, itu saya jadi memulai kehidupan saya belajar jahit. Waktu itu umur saya 12 tahun, sudah ikut orang. 12 Bayangke. tahun itu SD ya Pak ya? Iya, lulus SD. Lulus SD ya, Pak, Sudah dititip ke. Kalau zaman dulu orang tua itu nyebutnya ngenger ya? Ngenger, ya. Ngenger, ya. Lah, seumuran saya itu banyak juga yang ngenger tapi mangon. Mangon itu apa Pak? Mangon itu dititipke orang yang punya hewan, kebu atau sapi. Oh, angon gitu ya? Iya. Oh, Itu gitu. 3,5 tahun dapat upah sapi satu, anak sapi satu. Oh, gitu. 3,5 tahun bekerja, openi itu dapatnya nanti sapi satu. Gitu. Iya, bapak saya tidak berpikir upah. Oh, iya. Jadi berpikirnya anakku naik jadi penjahit kan sederhana, minimal taraf hidupnya meningkat sedikit dari orang tua saya. Kalau istilah kerennya naik level Pak. Ya naik level gitu. Skill apa? Jadi buruh tani, anaknya jadi penjahit. Ya, penjahit itu kan dari ukurannya dari tukang kayu, waktu itu masih agak tinggi tukang jahit. Gitu. Iya. Sederhana pikiran bapak saya. Tapi saya bersyukur sekali karena bapak saya ini saya menjadi penjahit. Dan saya utarakan di saudara-saudara saya selalu hormat pada pemikiran bapak saya waktu itu. Kok saya tidak dititipke jadi angon sapi? Kalau angon sapi kan saya nggak bisa apa-apa. Oh iya, nggak ada Dapat keterampilan sapi, ya, Pak, ya? dapat sapi tapi saya nggak punya keterampilan. Gitu. Betul Pak, betul. Saya Iya. sepakat dengan Bapak Panjenengan. Iya. Pak. Oke, bagus itu Pak. Iya. Nah sekarang prosesnya Pak, prosesnya dari Panjenengan bisa menyekolahkan putranya 3 putra yang Iya. sekarang sukses 3-tiganya itu Pak. Monggo. Iya. Itu juga tidak lepas dari pergaulan saya waktu remaja. Jadi usia remaja saya itu tahun 80-an. Itu kan saya sudah di Solo. Teman-teman saya, jadi saya itu kerja di Solo, jadi penjahit, itu saya niati juga sekolah. Dalam arti menambah ilmu jahit.
Siap. Dari penjahit desa jadi penjahit Penjahit kutha. kota. Iya. Pindah dari Sragen Ke Solo. Iya, ke Solo. Nah, waktu saya jahit di salah satu penjahit di Solo itu, teman saya itu anak-anak orang kaya yang di desa itu sekolah di Solo. Oh, ketemu lagi di Solo, Pak. Ketemu lagi. Saya bahkan kos satu kamar dengan teman-teman saya itu. Teman-teman itu, Iya. teman kampung ya, Pak ya. Iya, kampung. Jadi saya jadi terbiasa dengan dunia pendidikan. Meskipun tidak bersekolah. Meskipun tidak bersekolah. Nah, terus dilanjut lagi saat masa kuliah, usia saya masa kuliah kan umur 21, Ya, 21. itu masa kuliah. Teman-teman saya, pelanggan saya, itu juga banyak mahasiswa UNS. Ya, mahasiswa UNS, bahkan saya sempat diajak oleh teman saya ini, salah satu teman dekat itu, diajak ngerjakan tugas di kampus. Bahkan tidur di kampus. Jadi saya kan ya bangga gitu ya, meskipun saya tidak kuliah tapi iso masuk kampus, iso turu. Auranya kampus. Iya, ngerasakan auranya kampus. Itu sambil saya batin. Muga-muga anakku sok ben iso kuliah yang kene. Itu. Jadi panjenengan sudah berpikir jauh ke depan. Iya. Untuk putrane panjenengan walaupun panjenengan masih remaja waktu itu. Ya, masih remaja, usia belum kuliah. 20-an Iya. gitu. Belum menikah. Belum menikah. Monggo lanjut, Pak. Iya. Lah, tentang pendidikan anak-anak saya itu saya mulai kan tentunya dari pendidikan dasar pra-TK, TK. Rumah saya kan di Nusukan, di pinggir sungai. Jadi kalau pemirsa tahu di dekat terminal itu ada sungai namanya Sungai Kalianyar. Rumah saya di pinggiran kali sungai itu, Sungai Kalianyar itu. Otomatis pemirsa tahu sendiri lingkungan Sungai Kalianyar seperti apa, lingkungan masyarakatnya. Lingkungannya, iya. Ya. Nah, anak saya menjelang masuk sekolah TK itu saya mubeng-mubeng sama istri saya, ngepit, belum punya motor. Nyepeda ya, iya, nyepeda. Iya, nyepeda ontel goncengan. Yuk, Bu, kita nyari calon sekolah anak kita. Nah, saya dengar-dengar di salah satu TK di Kauman itu yang sekolah anaknya pedagang pasar klewer. Jadi yang saya tahu pagi ibunya ke pasar, anaknya dihampir ke situ, nanti siang dijemput, diajak ke pasar. Nah ini cocok gitu untuk anak kita. Tujuannya mencari teman anak saya. Padahal di dekat di Nusukan itu ada sebuah TK ya. Dan banyak tetangga-tetangga yang anaknya di sekolah di situ. Nah, saya tidak berpikiran ke situ. Kalau anak saya sekolahnya hanya di daerah setempat, itu kan temennya hanya itu aja. Betul. Dan saya khawatir nanti selepas sekolah itu bersama itu juga saya khawatir tentang pergaulannya. Nah, saya sekolahkan di salah satu TK di Kauman itu, harapan saya elit gitu ya Pak, ya, favorit lah. Iya, favorit. Harapan saya minimal punya teman yang jauh dari kampung itu. Nah, siapa tahu suatu saat nanti akan berguna buat anak saya. Iya. Itu ya sahabat berprestasi, catatan kecil ya. Iya. Untuk berani keluar dari lingkungannya, padahal berani keluar dari zona nyamannya. Dari mohon maaf, dari kemampuan ekonomi saya masih jauh banget. Kasaran ngoyo untuk sekolah itu. Ngantar jemput pakai sepeda ontel, padahal jarak Nusukan ke NDM itu, TK itu ada kurang lebih 3 kilo. Wow. Saya antar jemput sendiri. Jadi anak-anak saya itu sekolah saya antar jemput saya sendiri. Karena nggak mungkin saya menyuruh orang lain. Betul, Pak. Ya. Terus naik ke jenjang berikutnya, jadi masuk SD. Karena saya itu punya target. Nanti ke depan anak saya harus masuk SD, SMP, SMA, terus perguruan tinggi. Nah, saya lihat ke jenjang yang paling tinggi itu kan perguruan tinggi yang persaingannya paling berat itu. Nah, masuk perguruan tinggi negeri karena di Nyun Sewu di Indonesia ini
mutu pendidikan perguruan tinggi negeri itu yang baik itu kan tetap yang negeri. Meskipun banyak perguruan tinggi swasta, tapi mutunya tetap lebih baik yang perguruan tinggi negeri. Selain itu juga murah juga, Pak. Ya, di lain selain itu biayanya Murah. terjangkau gitu. Murah. Nah, untuk masuk di perguruan tinggi negeri itu harus dimulai dari SMA yang bagus. Untuk masuk SMA yang bagus juga diawali dengan SMP yang bagus. Masuk SMP yang bagus dimulai dari SD yang bagus. Nah, sebentar, Pak. Gitu. Ini berarti sudah sama dengan visi di sini ya, berprestasi sejak dini. Nah, tadi SD-nya bagus, bisa memacu SMP yang bagus, SMA yang bagus, dan tentu saja fakultas dan PTN yang bagus. Iya, bagus. Ya, begitu ya. Monggo, Pak, lanjut, Pak. Setelah TK, jadi TK masuk SD yang bagus. Saya juga keliling lagi mencari SD yang bagus, sing lulusane somben iso klebu di SMP yang bagus mana. Kebetulan saya nyari-nyari gitu sama ibu, saya selalu muter-muter sama ibu. Jadi naik sepeda Honda apa sudah punya motor, motor jelek, motor sederhana lah, udah naik motor. Alhamdulillah saya jatuhkan pilihan di salah satu SD yang lulusan ke situ bisa masuk ke SMP negeri. Negeri favorit gitu ya? Negeri favorit, ya. Lah, kelas, karena saya kerjanya kan full dari pagi bahkan sampai malam. Sehingga tidak bisa menemani anak-anak untuk belajar. Saya juga tidak patah semangat. Saya ngundang guru privat, nemeni belajar. Ngundang guru privat, kembali lagi ke masalah biaya. Karena penghasilan saya waktu itu belum begitu banyak. Ya saya bismillah. Ya saya bagi-bagi dari pendapatan ini untuk honor guru lesnya gitu. Itu. Lah, itu kelas 3 sampai kelas 5. Nah, kelas 5 naik kelas 6, dalam 1 tahun kelas 6 itu semua anak saya masukkan ke bimbingan belajar untuk difokuskan ujian ujian akhir itu sama masuk ke SMP 1 tahun. 1 tahun. Itu juga kembali lagi ke biaya lagi, kan bayarnya mahal itu. Ya. Jangan bilang mahal ya Pak, bayarnya lumayan gitu aja Pak. Untuk ukuran saya mahal. Iya. Ya, siap. Untuk ukuran saya mahal. Tapi saya tidak tinggi ya, Pak. Niatnya tinggi, ya. Saya sampai menemui bagian adminnya. Mbak atau Mas, saya ini kan ingin ngurus anak saya di sini dengan tarif segitu, tapi kalau saya bayar sekali di depan itu kan saya nggak mampu. Bagaimana bisa diangsur enggak? Oh bisa Pak, itu diangsur. Bahkan ada salah satu anak saya itu sampai selesai sudah diterima di perguruan tinggi belum lunas. Belum lunas itu. Saking semangatnya. Iya. Ini mohon maaf untuk pengertian kepada pemirsa. Ini kan banyak juga masyarakat yang ketakutan untuk bayar tapi tidak berani mengutarakan. Gitu. Ini banyak juga tidak berani mengutarakan ke pengelola lembaga itu atau ke sekolahan. Itu nanti akan saya ceritakan saat anak saya masuk di SD favorit yang bayarnya mahal, tapi saya niat di situ. Gitu. Demi untuk kesuksesan. Demi untuk gitu. Prestasi pendidikan anak saya itu. Ya, pokoknya intinya dengan keterbatasan ada niat untuk mengubah nasib menjadi lebih baik sehingga masukkan selalu berusaha ke sekolah yang terbaik. Iya. Karena targetnya tadi untuk masuk di perguruan tinggi negeri. Iya. Jadi ada target itu. Kalau nggak punya target ya mungkin biasa aja lah sekolah ya wis padha umumnya sekolah gitu. Tapi saya tidak begitu.
Anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 ini kebetulan kan SD-nya sama di SD swasta yang bayarnya sudah di biaya per anak itu sekian gitu loh. Lah Bapak boleh membayar lebih, boleh membayar sesuai biaya, boleh membayar kurang. Kalau kurang nanti disubsidi yang lebih. Subsidi silang gitu ya. Disubsidi silang. Saya bismillah tidak membayar lebih, tapi tidak membayar kurang. Sesuai biaya pendidikan yang ada, tapi mohon maaf, sampai saya nemui kepala yayasannya. Iya, ketua yayasannya itu. Saya memilih sesuai biaya, tapi mohon maaf, saya tidak bisa tepat waktu. Misalkan biaya SPP harus tepat tanggal 10. Saya itu sampai akhir bulan belum bayar. Bahkan sempat nandu. Iya, telat. Iya, itu. Tapi tidak apa-apa. Saya kan yang penting saya terbuka. Iya. Terbuka di awal, Pak. Terbuka di awal. Ya, ini alhamdulillah sesuai harapan saya. Anak saya prestasinya baik semua. Bagus-bagus. Bisa masuk di SMP favorit di Solo. Masuk SMP favorit juga sama, Mas. Waktu kelas 3 itu saya masukkan di bimbingan belajar. Karena kita berharap bisa masuk ke SMA favorit. Ya. Ternyata benar kelas 3 1 tahun itu masuk di bimbingan belajar. Alhamdulillah nilainya baik, bisa masuk di SMA favorit di Solo. Waktu itu kalau di SMA favorit itu kan ada beberapa SMA di Solo yang favorit itu. SMA 1, SMA 3, SMA 4. Ya, kebetulan anak saya masuk di SMA 3. Kalau pemirsa ada yang alumni SMA 3 pasti tahu anak saya, Miftah Farid Widagdo, ini kebetulan aktif di pasukan khusus. Pasukan khusus. Ya, pasukan khusus. Dan dia aktif juga di pengurus alumni Semaga. Iya. Tiga-tiganya SMA 3 semua, Pak? Iya, tiga-tiganya SMA 3. Nah, kalau masuk di SMA favorit itu, pengertian saya waktu itu kuliah di perguruan tinggi negeri itu kayak pindah kelas gitu loh, pindah tempat gitu loh. Nah, contohnya lulusan SMA negeri 3 waktu itu yang diterima di Universitas Negeri 98%. Yang 2% kemana? Kuliah di universitas swasta di luar negeri. Mungkin anaknya nyun sewu orang-orang yang mampu itu. Iya, itu. Nah ini sudah terbiasa di lingkungan anak-anak saya itu sudah terbiasa dengan pendidikan itu. Nah ini terbukti waktu kuliah si Mas Miftah itu juga dapat beasiswa S1 sampai selesai, terus S2 di UGM itu juga dapat beasiswa murni. Untuk S3 tidak mengambil beasiswa karena si Mas Miftah ini disambi kerja, nanti takut terikat waktunya. Disambi kerja jadi biaya sendiri. Tapi alhamdulillah nilai akademiknya hebat betul. Di S3 itu bayangkan, itu nilainya tidak ada B-nya, semua A. Sampai profesornya itu gumun. Wih, pintermen gitu lah. Ya. Kalau yang si Maftuh Murtioso ini waktu kuliah daftarnya hanya 1 di Universitas Negeri Diponegoro. Pilihan pertama teknik sipil, pilihan kedua teknik perkapalan. Alhamdulillah yang diterima yang pilihan kedua teknik perkapalan. Begitu lulus, ibunya khawatir, kok baru istirahat di rumah 1,5 bulan sudah bingung ibunya. Orang yang ngelamar-ngelamar gawean gitu loh. Padahal anaknya kan
mau istirahat dulu gitu. Terus ada penjaringan di kampus itu, salah satu perusahaan di Netsre, alhamdulillah diterima. Oh, diterima. Nah, aslinya bukan ininya, bukan jurusannya, teknik perkapalan, tapi kerjanya di pemasaran. Nah, ini juga mungkin untuk pemikiran kita bahwa kerja itu tidak harus sejurusan. Tidak harus linear ya Pak? Iya, itu diambil dari mungkin kepemimpinannya, mungkin termasuk prestasi yang lain. Dan alhamdulillah sekarang megang kepala wilayah. Ya, Pak? Kepala wilayah, ya. Nah, lantas yang ketiga, ini cita-citanya jadi dokter. Dari kecil setiap ke tempat neneknya di desa itu minta doanya Mbah supaya bisa jadi dokter. Sampai kuliah ini semua jurusan kedokteran, universitas kedokteran yang ada didaftari. Ya. Tapi mungkin belum rezekinya tidak diterima di Fakultas Kedokteran. Sudah daftar ke terakhir itu, pilihan terakhir di ilmu kelautan. Waktu daftar ke ilmu kelautan itu saya juga nggak bayang ke ilmu opo jenenge ilmu kelautan. Ya. Nah, alhamdulillah saat detik-detik terakhir penerimaan itu, si Mahbub itu tadinya sudah daftar di universitas swasta yang baik di Jogja, sudah diterima. Nah, bersamaan itu pengumuman yang di Universitas Diponegoro itu. Ditunggu, alhamdulillah diterima di ilmu kelautan pilihan terakhir. Iya, ya udah Bismillah mendalami ilmu kelautan. 1 tahun kemudian saya tanya, Mas Mahbub ingin daftar lagi di kedokteran enggak? Si Mas Mahbub bilang, enggak Pak, saya mantap di sini. Kebetulan si anak saya itu aktif di dunia kampus, ya aktif, ya aktif ikut kegiatan, bahkan aktif di lingkungan. Jadi waktu mahasiswa ini sering diajak oleh kepala dinas lingkungan provinsi untuk mengadakan penelitian gitu. Terus udah lulusnya juga cum laude. Ya. Jadi tiga-tiganya itu cum laude. Ya. Pas lulus, ibunya juga bingung lagi. Ya biasa, orang perempuan kan agak khawatir. Itu kenapa gitu. Pak bingung Pak? Bingung. Belum kerja itu. Iya. Padahal anaknya sudah daftar ke gitu. Mana-mana gitu. Iya, sudah daftar ke bahkan sudah daftar ke kuliah lagi. S2 gitu. Sampai anak saya itu nggak cerita kalau sudah daftar ke di salah satu bank nasional gitu. Sama saya tapi terbuka, Pak pamit mau wawancara di salah satu bank. Alhamdulillah belum diterima. Wah. Belum diterima. Alhamdulillah belum diterima. Ya. Oke. Terus dia juga cerita saya sudah daftar ke S2 yang program LPDP itu. Itu juga belum rezeki. Jadi tidak diterima. Universitasnya diterima tapi beasiswanya belum. Ya udah. Terus berbarengan dengan penerimaan CPNS. Ya. Oleh kakaknya dibilangi, "Bub, kowe daftar ke PNS apa ngerti rezeki gitu." Terus daftar ke di CPNS jurusan Kementerian Kelautan. Linear sekarang Pak? Ya. Linear. Ya, jadi kan satu jurusan. Ya. Diterima ya Pak ya? Alhamdulillah diterima dengan nilai terbaik se-Indonesia. Nah itu. Iya. Selalu mencari yang terbaik. Iya, tapi saya lihat sendiri Mas. Itu si Mahbub kebetulan berbarengan dua dengan kakak
perempuan istrinya Mas Mitah ini kan dokter juga. Jadi semangatnya belajar itu luar biasa. Sementara yang lain tidak belajar, anak saya itu belajar sampai jam 2 malam. Wah, Sampai nekat tidur. itu Pak namanya. Nekat, iya. Sampai tidurnya itu dekoni buku itu loh. Dekoni buku. Saya tahu sendiri itu. Iya. Nah, alhamdulillah dengan semangat yang luar biasa diterima. Nah, saya close sampai di situ dulu, Iya. Pak. Nah, saya akan closing penutupan aja. Iya. Nanti kita lanjut lain waktu lebih dalam lagi. Menurut Bapak, pendidikan itu penting apa tidak, Pak? Menurut saya, salah satu meningkatkan taraf hidup itu kita tidak bisa lepas dari pendidikan. Penting atau sangat penting, Pak? Penting, sangat penting. Oh, sangat penting ya, pemirsa. sangat Jadi penting. kalau ada orang mengatakan bahwa pendidikan itu tidak penting, salah. Salah. Dan Dan pinter itu penting. Nah, Pinter itu penting. Jadi kan ada juga, kowe ora pinter apa-apa, keliru. Kita ini harus pinter di antara yang lain. mantap. Iya. Bidangnya apa? Kan masing-masing orang beda-beda. Punya bidang Iya. Ya, Iya. itu ya pemirsa. Pendidikan itu penting. Dan yang kedua adalah tidak sekedar bersekolah, Iya. tapi harus pinter, Iya. harus pintar. Begitu ya, semua sahabat berprestasi sejak dini. Nanti kita akan sambung di lain kesempatan. Setelah perjalanan panjang tadi, akhirnya kita harus menutup dengan satu kesimpulan bahwa pendidikan itu sangat penting. Dan ketika kita bersekolah, menempuh pendidikan, tidak hanya sekedar ikut bersekolah, tetapi kita harus menjadi pintar. Karena dengan pintar kita bisa meraih masa depan yang terbaik. Salam juara.